Selamat sore Bapak Ibu semua. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Filipi 4 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersukacita bukan karena keadaan di sekeliling kita yang membuat kita yang mendukung untuk bersukacita. Bukan juga karena orang lain, tetapi karena kita sudah mendapatkan sukacita itu dari Tuhan. Saya memberi tema firman ini, menciptakan kebahagiaan yang bersumber pada Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pastinya ingin dan berhak untuk berbahagia atau bersukacita. Tetapi banyak orang yang tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaannya. Seringkali kita memimpikan sesuatu yang belum tercapai. Dan kita katakan, pokoknya engko nek aku wis kelakon kuwi, atiku seneng. Kalau demikian, berarti bahagia itu tidak akan pernah kita dapatkan. Karena bahagia itu mengikuti sesuatu yang kita inginkan baru kita bahagia. Misalnya kita pengen punya mobil misalnya. Aku kok bakalan seneng nek aku wis duwe mobil. Tapi Bapak Ibu, ketika kita sudah punya mobil, lain lagi. Senangnya itu sudah beda lagi. Wah, kok mobilnya mau Xenia ya? Aku pengen Innova. Nah, kan standar kebahagiaan itu kan akan bergeser. Nah, tapi mari kita lihat sebenarnya yang Tuhan mau, kebahagiaan seperti apa sih? Kok firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa. Nah, nek lagi bermasalah ya apa ya iso bersukacita. Kalau ketika kita dalam tekanan, kita difitnah, kita dianiaya, apakah kita bisa bersukacita? Nah, Bapak Ibu Saudara, bersukacita di sini adalah respon hati kita terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita. Misal kita ditekan oleh masalah yang datang, tergantung bagaimana respon kita. Kalau kita mengucap syukur, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan oleh karena masalah itu. Tetapi kalau kita mengeluh, masalah itu tidak akan selesai. Tetapi dengan mengucap syukur, dengan tetap menjaga sukacita yang dari Tuhan, itu akan melegakan hati kita. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mendapati orang bilang begini, pasanganku itu nggak bisa membahagiakan aku. Betul kan? Padahal kadang-kadang anak juga bilang gitu. Apa mamahku ra iso nyeneng ke aku. Nah, sebaliknya orang tua juga gitu. Anak ora iso nyeneng ke wong tua. Jadi sebenarnya kesenangan kita, kebahagiaan itu di mana? Apakah karena orang lain? Karena pasangan? Karena suami? Karena istri? Karena anak? Karena orang tua? Kebahagiaan kita itu tergantung pada diri kita sendiri. Bagaimana kita menciptakan kebahagiaan itu. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kebahagiaan itu bukan dicari, tetapi diciptakan. Diciptakan oleh siapa? Ya, Tuhan sudah sediakan, tinggal kita meresponinya. Ada dua hati yang berbeda dalam merespon. Yang pertama itu hati yang menunggu kasih. Yang kedua, hati yang menghadirkan kasih. Kalau dia menunggu, dia mengharap. Mengharap dari pasangannya, dari anaknya, dari orang tuanya, dari teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Dia berharap semua orang membahagiakan dia. Tapi itu tidak mungkin, sesuatu yang sangat mustahil. Nah, orang yang demikian ini akan mudah kecewa ketika tidak diperhatikan. Sebaliknya, dengan tetap bersyukur, meski sendirian, tidak kesepian. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya sudah sampai di level itu untuk saat ini, saya sendirian. Tapi saya
tidak pernah merasa kesepian. Rasanya hidup itu semarak, dari saya bangun tidur, ada saja yang harus saya lakukan. Dan saya tidak menunggu perhatian dari suami saya, dari anak-anak saya. Mereka tidak telepon 1 minggu, 2 minggu, saya oke-oke saja. Yang penting saya tahu mereka dalam keadaan baik-baik. Nah, kemudian orang yang hatinya suka menunggu kasih itu menuntut perhatian dari orang lain, dari siapapun, orang tua, anak, tetangga bahkan. Tetapi orang yang menghadirkan kasih mampu menghadirkan sukacita bersama Tuhan. Fokusnya pada kehadiran Tuhan. Dengan hadirnya Tuhan dalam hidup kita, kita merasa hidup kita itu sudah cukup. Kita bahagia, kita semarak. Karena apa? Kita sudah mendapatkan sumbernya. Kalau kita menunggu air yang mengalir, kita haus, kita menunggu air yang mengalir atau menunggu air hujan. Kita nggak hujan, kita kecewa. Tetapi kalau kita memiliki sumber air itu, kita nggak akan kehausan. Kita akan selalu dipuaskan, dipenuhi. Nah, mencari perhatian dan kasih dari luar. Tetapi yang hidup bersama Tuhan menghadirkan kasih dalam diri bersama Tuhan. Seringkali merasa ditinggalkan. Nah, tetapi orang yang bersama dengan Tuhan memilih memperhatikan dirinya dengan kasih yang sehat. Menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dengan demikian, dia merasa hidup bersama Tuhan itu sudah cukup. Nah, jangan menunggu orang lain untuk membuatmu bahagia. Kalau hari ulang tahunmu tiba, tidak ada yang mengucapkan selamat, rayakan bersama Tuhan. Tidak usah meriah, kita bisa merayakannya meriah bersama Tuhan. Kita bisa beli roti 1, kita nyalakan lilin, kita berdoa sama Tuhan, kita bernyanyi sendiri, tapi ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu mungkin dunia menganggap kita gila kali ya. Ulang tahun sendiri, tuku kue sendiri, sorak-sorak sendiri, tapi itu yang diajarkan oleh mentor-mentor saya di kelas konseling untuk menjaga kewarasan kita. Justru mungkin orang luar anggap kita gila loh. Kita ngomong sendiri, nyanyi sendiri, bersorak-sorai sendiri, tapi itu cara kita bersyukur karena Tuhan bersama kita sehingga kita sanggup merayakannya. Saya itu di sosial media saya, hari ulang tahun saya tidak saya sematkan. Karena dulu saya orangnya baperan, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ulang tahun saya intip. Sopo yuk, saya ngucapin selamat. Ya hanya itu saja. Padahal semua orang tahu kan, semua teman-teman itu kan tahu. Kalau itu kan ada postingannya ya, yang berulang tahun hari ini gitu, wah Nuni Nuraini. Kok enggak ini ya. Lama-lama saya itu merasa aku sing edan iki. Nek saya mengharapkan perhatian orang itu, lama-lama saya sampai pada titik itu dan saya hapus, saya sembunyikan. Jadi saya enteng, hari ulang tahun mau nggak ulang tahun saya nggak pernah ngintip lagi. Dilupakan orang nggak penting, diingat puji Tuhan. Kalau tidak diingat, ya tidak apa-apa, kita tidak rugi apa-apa, dan diingat pun kita juga sebenarnya tidak untung apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk refleksi kita bisa memberikan hadiah kecil buat diri kita sendiri. Saya diajarkan untuk ketika saya merindukan pelukan dan itu tidak saya dapatkan dari siapapun, kita bisa memeluk diri kita sendiri. Namanya butterfly hug, pelukan terhadap diri sendiri. Dan ini sangat membantu kita mengatasi rasa sepi, rasa loneliness itu, rasa kesepian itu tidak hanya dirasakan oleh orang yang sendirian. Kadang-kadang kita di tengah keramaian, ada kerabat semua ngumpul, tapi hati kita merasa kosong dan sepi. Suatu ketika kita pernah merasakan hal demikian. Nah, pada saat itu kita bisa melakukan butterfly hug ini, pelukan kupu-kupu.
Jadi kita bisa memeluk diri kita dan kita bisa mengucap syukur. Tuhan, aku tahu saat ini Engkau memeluk aku. Aku tidak sendirian karena ada Engkau bersamaku. Jadi Bapak Ibu Saudara, pesan dari Tuhan malam ini, bersukacitalah senantiasa karena demikianlah yang dikehendaki Tuhan atas kamu. Tuhan menghendaki kita berbahagia, bersukacita. Jadi kita berhak bahagia Bapak Ibu. Kita berhak memberikan hadiah untuk diri kita sendiri. Tidak perlu menunggu orang lain. Saya suka melakukannya pada diri saya sendiri. Ketika saya rindu, saya kepingin orang kasih saya bunga, saya pesan bunga. Saya pesan sesuatu untuk diri saya sendiri. Saya dengan begitu, saya memuaskan hati saya tanpa bergantung pada orang lain. Dan itu cukup menyenangkan buat saya. Firman Tuhan tidak saya perpanjang. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mari kita bersatu dalam doa.